Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua IGTKI Kota Bandung beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua IGTKI Kecamatan Lengkong, yang saya hormati Bapak Ustadz Sani Sanjaya, yang saya hormati Bapak Ustadz Budriana, yang saya hormati dan saya banggakan seluruh anggota IGTKI Kota Bandung. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih berkumpul, masih bisa bersilaturahmi dalam kegiatan Ramadan ceria, Ramadan berbagi, Ramadan penuh berkah, kegiatan yang digelar oleh IGTKI Kota Bandung. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat kerabatnya hingga pada kita umatnya sampai akhir zaman. Amin. Baiklah, sebelum acara dimulai, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Budriana. Yang ketiga, sambutan Ketua IGTKI Kecamatan Lengkong oleh Ibu Dewi Yuliani SPD MMPD. Keempat, perkenalan pengurus Kecamatan Lengkong. Yang kelima, tampilan Asmaul Husna dari pengurus IGTKI Kecamatan Lengkong. Yang keenam, tausiah Ramadan ceria oleh Bapak Ustadz Sani Sanjaya. Yang terakhir, penutup. Untuk mengawali acara kita hari ini, marilah kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum, alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua IGTKI Kota Bandung beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu Bapak Kepala Sekolah beserta guru sekota Bandung, para hadirin penonton channel YouTube yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Tidak ada satu kejadian tanpa campur tangan dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan hidayah yang luar biasa, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan, sehingga kita bisa bersilaturahmi meskipun secara virtual. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali dengan Ramadan yang agung. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa dan menuntun umatnya dari zaman kegelapan jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yang penuh dengan cahaya Islami, dan kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Salawat serta salam semoga tetap juga tercurah kepada keluarga, para kerabat, dan para sahabat, serta tabi'in. Para hadirin yang kami hormati, kami pengurus IGTKI Kecamatan Lengkong mengucapkan terima kasih kepada IGTKI Kota Bandung yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk mengisi acara ngabuburit dengan tema Ramadan Ceria, Ramadan Berbagi, dan Ramadan Penuh Berkah. Para hadirin penonton sekalian yang saya banggakan, semoga di bulan Ramadan ini kita senantiasa dilindungi Allah SWT, diberikan kesehatan dalam menunaikan tugas mendidik anak bangsa. Dan semoga di saum Ramadan tahun ini bukan sekedar menjalankan rutinitas, tapi saum yang bermakna. Saum Ramadan menjadi bertambah ilmu dan bertambah kebaikan. Kami pengurus IGTKI Kecamatan Lengkong mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya acara ini, dan mohon maaf apabila kekurangan dalam penyajiannya. Semoga tontonan ini bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq,
Ya Bari ya Musawwir, Ya Ghaffar ya Qahar, Ya Wahhab ya Razak, Ya Fatah ya Alim, Ya Qabir ya Basit, Ya Hafid ya Rafi, Ya Muiz ya Mudil, Ya Sami ya Basir, Ya Hakam ya Adil, Ya Latif ya Khabir, Ya Halim ya Azim, Ya Ghafur ya Syakur, Ya Ali ya Kabir, Ya Hafiz ya Mukir, Ya Hasib ya Jalil, Ya Karim ya Raqib, Ya Mujib ya Wasi, Ya Hakim ya Wadud, Ya Majid ya Ba'is, Ya Syahid ya Haq, Ya Wakil ya Qawi, Ya Matin ya Wali, Ya Hamid ya Musi, Ya Mubdi ya Mu'in, Ya Muhyi ya Mumit, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Wajid ya Majid, Ya Wahid ya Samad, Ya Qadir ya Muqtadir, Ya Muqaddim ya Muakhir, Ya Awal ya Akhir, Ya Zahir ya Batin, Ya Wali ya Muta'ali, Ya Bari ya Tawwab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Ahad, Ya Malikul Mulk, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit ya Jami, Ya Ghani ya Mughni, Ya Mani ya Ador, Ya Nafi ya Nur, Ya Haji ya Badi, Ya Baqi ya Waris, Ya Rashid ya Sabur, Ya Allah ya Allah, Ya Allah ya Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hari ini kita bisa kembali melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-10. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan selama 10 hari di bulan Ramadan ini menjadi ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima oleh Allah dan memiliki pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ada satu ungkapan yang menarik ketika beberapa ulama membagi bulan Ramadan ini menjadi 3 fase. Awaluha rahmatun. Fase yang pertama adalah turunnya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fase yang kedua ausatuha magfiratun. Fase kedua di bulan Ramadan ini disebutkan sebagai sarana pengampunan
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Lalu yang ketiga, disampaikan bahwa fase terakhir adalah itkum minan nar, yaitu pemeliharaan kita semua yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini terbebas dari api neraka. Ikhwatul iman yang sama-sama mengharap doa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara tentang pelaksanaan ibadah saum kita, maka ada satu perintah dari Nabi agar kita senantiasa menjadi manusia-manusia yang bisa bermuhasabah diri. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan, kita evaluasi. Termasuk ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Di dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan, hasibu qoblaan tuhasabu. Evaluasilah diri kita masing-masing sebelum kita dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Tujuannya untuk apa? Tujuannya tentu saja agar ibadah Ramadan kita seperti harapan di awal tadi adalah ibadah yang makbulah, yaitu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian muncul pertanyaan, kalau kita akan mengevaluasi terkait ibadah saum yang sudah kita laksanakan selama 10 hari ini, pertanyaannya, apa yang harus kita evaluasi? Ada 3 ukuran yang bisa dijadikan sarana kita untuk mengevaluasi ibadah saum Ramadan kita. Yang pertama, apa sesungguhnya motivasi kita melaksanakan ibadah saum? Kalau misalkan Nabi Muhammad SAW pernah memberikan janji, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbih. Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum dengan penuh keyakinan, penuh keimanan, penuh ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janji Rasulullah di dalam hadis tersebut jelas, dosa-dosa kita yang telah lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini, minimal kita bisa mengambil benang merah. Salah satu yang bisa kita jadikan sebagai ukuran, alat evaluasi, alat muhasabah ibadah saum di bulan Ramadan ini adalah rasa keimanan kita. Keyakinan kita kepada Allah, dan tentu saja motivasi kita ketika melaksanakan ibadah saum itu. Karena di dalam hadis yang lain, Rasulullah juga menyampaikan kepada kita semua satu berita yang mungkin menjadikan kita perlu senantiasa mengevaluasi diri. Apa hadis itu? Nabi menyampaikan, rubba anisoimin laisa lahu min siyamihi ilal ju wal atos. Begitu banyak orang yang melaksanakan ibadah saum, tetapi bagi dia, melaksanakan saum itu tidak ada yang didapatkan kecuali hanya lapar dan haus. Kalau ini menjadi prediksi Nabi, berarti ada sesuatu yang tidak pas dalam melaksanakan ibadah Ramadan itu. Apa? Salah satunya yang utama dan pertama tentu saja dasar, orientasi, serta motivasi kita melaksanakan ibadah saum tersebut. Maka sekali lagi, coba kita ukur, coba kita evaluasi, coba kita koreksi. Apakah orientasi kita ketika melaksanakan ibadah saum ini lillahi ta'ala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ada niatan-niatan yang lain, atau ada motivasi-motivasi yang lain, atau ada orientasi lain yang memalingkan tujuan awal ibadah Ramadan kepada Allah, justru menjadi ibadah Ramadan, saum ini untuk hal-hal yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu yang kedua, Imam Al-Hambali pernah menyampaikan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, dia menyampaikan bahwa sawabal hasanatu bil hasanati ba'daha. Bahwa balasan dari suatu amal ibadah yang baik
balasan dari amal ibadah yang makbulah, balasan dari amalan ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang melakukan kebaikan tadi mampu menjaga, mampu mengulang, mampu melakukan kebaikan selanjutnya. Maka dia menyampaikan, itulah tanda dari diterimanya amal yang pertama. Oleh karena itu, kita jadikan yang kedua ini sebagai alat ukur, alat evaluasi. Apakah ibadah Ramadan kita ini adalah ibadah yang makbulah atau tidak? Apa tolak ukurnya? Tolak ukurnya adalah kalau ibadah saum ini sebagai sebuah kebaikan, sebagai ibadah yang penuh kebaikan, maka yang dilakukan oleh orang saum itu selain ibadah saumnya, apa saja? Apakah dia melakukan hal-hal yang baik? Atau justru sebaliknya, dia justru melakukan ibadah saum, tetapi aktivitas kesehariannya justru jauh dari nilai-nilai kebaikan. Kalau selama Ramadan ini semangat kita dengan ibadah saum bertambah untuk membaca Al-Quran, bertambah untuk tadarus Al-Quran, bertambah untuk murojaah Al-Quran, maka boleh kita berhusnudzon bahwa ibadah saum kita diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ukurannya adalah ketika satu kebaikan sudah dilakukan, bukti kebaikan itu diterima oleh Allah, kita mampu mengikutinya dengan kebaikan yang lain. Kalau dengan ibadah saum di bulan Ramadan ini, kita bisa meringankan tangan kita untuk memberi, berbagi, membantu sesama. Dan itu niatnya tidak lepas dari ukuran yang pertama, lillahi ta'ala, maka patut dan boleh kita berhusnudzon bahwa ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ukuran untuk mengevaluasi ibadah saum di bulan Ramadan hari ini yang sudah berjalan 10 hari ke belakang, maka syarat yang ketiga, ukuran yang ketiga, tolak ukur yang ketiga untuk mengevaluasi ibadah Ramadan kita adalah bagaimana kita senantiasa memiliki semangat untuk memperbaharui ilmu, untuk memperbaharui amal, dan yang paling utama adalah untuk memperbaharui keimanan kita. Apa contohnya? Di bulan Ramadan begitu banyak kajian. Di bulan Ramadan begitu banyak sekali undangan untuk mengikuti kajian-kajian rutin. Jika seandainya itu dimaksudkan untuk merecharge, memperbaharui ilmu dan pengetahuan kita tentang keislaman, maka ketika kita semangat mengikutinya, itu bisa menjadi salah satu tolak ukur bahwa Ramadan kita, ibadah saum di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, apakah dengan ibadah saum Ramadan ini semangat membaca Quran kita bertambah atau justru menurun? Apakah amalan-amalan kebaikan kita bertambah atau stagnan? Ini juga bisa dijadikan alat dan tolak ukur. Dan yang terakhir tentu saja, ibadah Ramadan adalah ibadah yang tujuannya untuk memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup ceramah singkat ini, saya ingin menyampaikan satu peribahasa di dalam bahasa Arab. Di sana disebutkan, la takhlu al-i'adah anil ifadah. Jangan sampai sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, sesuatu yang dilakukan sebagai rutinitas, tahlu anil ifadah, kosong dari faidah, kosong dari manfaat, kosong dari kebaikan untuk kita yang melakukannya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita
yang hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan waktu, kesempatan kesehatan, kesempatan hidup, bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini agar diisi dengan kegiatan-kegiatan yang penuh kebaikan. Selain itu, mudah-mudahan kita pun mampu menjadikan ibadah saum kita sebagai ibadah yang senantiasa kita evaluasi, yang senantiasa kita perbaiki, sehingga di akhirat kelak ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lainnya benar-benar menjadi ibadah yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa sesuai dengan tujuan ibadah saum di dalam Quran surat Al-Baqarah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara ngabuburit pada hari ini. Semoga menjadi tontonan yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.